Hari ini kita sampai di penghujung daripada seri Set Apart ini, saudara. Di mana kita udah belajar begitu banyak, kita belajar dari tentang bagaimana Allah itu kudus. Karena Allah itu kudus, makanya kita haruslah kudus. Kemudian berbicara tentang bagaimana kekudusan itu dinyatakan. Berbicara mengenai bagaimana zaman dulu kalau kita menyentuh saja tabut perjanjian Tuhan secara sembarangan, kita hasilnya adalah mati. Tetapi hari ini kita bisa berdiri, kita bisa datang menghampiri Tuhan karena ada anugerah Tuhan. Dan kemudian kita belajar tentang bagaimana kekudusan itu dipulihkan. Tuhan mengirimkan Yesus sebagai imam agung yang sempurna agar memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan minggu lalu berbicara tentang kekudusan itu dihidupi. Bahwa kehidupan yang kudus itu, it's doable. Bisa dilakukan. Seringkali kita berpikir, wah susah banget hidup kudus. Tapi it's doable. Itu bisa kita lakukan. Dan hari ini kita belajar tentang kekudusan yang diperlengkapi. Kita akan membaca dari kitab Wahyu. Dari Wahyu 21. Dan ini berbicara tentang apa yang akan terjadi ketika kita orang percaya berhasil mencapai garis finish. Bagaimana apa yang terjadi ketika kita berhasil menyelesaikan pertandingan hingga di garis finish, saudara. Pertandingannya apa? Adalah pertandingan iman untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Kitab Wahyu adalah satu kitab yang mungkin ada orang yang suka dengan kitab Wahyu. Saya bahkan terobsesi dengan kitab Wahyu karena mereka ingin tahu benar apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Tanda-tanda tentang kedatangan Yesus itu seperti apa, sampai mau belajar. Sampai mungkin mereka ingin tahu kapan ya kira-kira, bisa gak saya tahu tanggal, bulan, dan tahun Yesus datang gitu loh. Sampai sebegitu terobsesinya mungkin. Tetapi ada juga orang yang gak mau baca kitab Wahyu karena kayaknya di luar nalar gitu. Kayaknya gak masuk akal gitu Pak John. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa kitab Wahyu ini sebenarnya ditulis bukan hanya sekedar untuk kita tahu tentang apa itu yang terjadi di akhir zaman. Tapi sebenarnya kitab Wahyu ini dituliskan oleh Yohanes untuk menguatkan, untuk menghibur orang-orang percaya yang pada saat itu, mereka yang sedang mengalami penderitaan dari penganiayaan dari bangsa Romawi. Dan Yohanes menggunakan kitab Wahyu ini untuk menguatkan, untuk menghibur orang-orang yang membaca kitab Wahyu ini. Wow, bayangkan itu saudara, gak pernah kepikiran kita. Gitu. Bagaimana bahwa surat mengenai akhir zaman ini bisa menguatkan, bisa menghibur orang-orang yang membacanya. Dan saya ingin kita tahu bahwa saudara boleh cari di kitab Wahyu, saudara gak akan pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang. Karena dia akan datang seperti pencuri, tidak akan ada yang tahu saudara. Saya rasa alasan Tuhan tidak memberikan tanggal kepada orang percaya kapan dia datang. Yang pertama adalah supaya kita tetap berjaga-jaga. Agar kita tidak kasih kendor iman kita saudara. Tapi yang kedua, kalau orang percaya dikasih bocoran, misalnya 3 bulan lagi Tuhan Yesus datang. Kita ini akan keliling dunia pakai uang pinjaman saudara. Karena kita tahu 3 bulan lagi kita gak harus bayar. Benar gak saudara? Bayangkan kalau Tuhan kasih bocoran ke kita. Kita beli mobil, kita beli apa semuanya. Karena kita tahu kita mungkin bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian bye-bye. Kita bebas dari pinjaman kita. Mungkin itu juga salah satu alasannya Tuhan tidak memberikan kita dan tanggal kapan dia datang. Tetapi melalui Wahyu 21 ini, kenapa kita harus baca kitab Wahyu ini? Paulus berkata, kenapa penting untuk tahu apa yang akan terjadi di depan? Bahkan Wahyu 21 ini akan membicarakan tentang tempat yang Tuhan sediakan bagi kita di depan. Kenapa untuk penting bagi kita tahu tentang tempat yang Tuhan sediakan di depan? Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 13 dan 14 dia katakan, aku mengarahkan diriku ke depan, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Paulus matanya hanya fokus kepada hadiahnya. Kita tahu penderitaan Paulus di dalam kehidupannya, dalam penderitaan-penderitaan yang tidak mudah yang dia alami dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana Paulus bisa tetap lewati itu semuanya, menjalani itu semuanya, bahkan dia bisa menulis untuk bersuka cita melewati itu semuanya. Kenapa? Karena dia fokus matanya kepada hadiah yang akan dia peroleh. Saudara tahu kalau orang-orang Panjat Pinang 17 Agustusan saudara. Itu kan licin semuanya gitu. Tapi mereka fix their eyes on the prize. Gak peduli saudara mau melorot, naik turun, terus saja. Karena matanya tertuju kepada hadiahnya. Dan inilah yang menjadi penghiburan bagi orang-orang percaya pada saat itu.
Yohanes hendak mengatakan, ya kamu mengalami penderitaan, ya kamu mengalami penganiayaan, but fix your eyes on the prize. Amin. Hari ini saya berikan judul, kehidupan yang layak untuk diperjuangkan. Kenapa saya berikan judul ini? Karena seringkali di akhir-akhir ini banyak anak-anak, orang-orang percaya yang merasa kayaknya, aduh kehidupan kudus itu kayaknya gak harus dipertahankan deh. Kita hidup kompromi aja dengan dunia ini. Kita hidup sama aja dengan orang lain. Gak harus berbeda dengan orang lain. Karena kehidupan kudus ini adalah kehidupan yang melawan arus, saudara. Gak mudah. Dan kadang-kadang kita memilih untuk ya udahlah ikut arus saja lah. Daripada kita terus hidup melawan arus. Makanya saya katakan bahwa ini adalah kehidupan yang layak untuk kita perjuangkan. Walaupun ini susah. Tapi ini ada kehidupan yang layak untuk kita perjuangkan. Melalui Wahyu 21 ini, kita bisa belajar bahwa ada hal-hal baik yang Tuhan berikan di depan. Bagi orang-orang yang mau terus berjuang untuk tetap hidup kudus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang mau terus berjuang? Yang pertama adalah Tuhan memberikan tempat yang baru, saudara. Tuhan memberikan satu tempat yang baru. Wahyu 21 ayat 1 dan 2 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yohanes mengatakan bahwa akan ada langit dan bumi yang baru. Saudara, ini kata baru ini bukan kata direnovasi, saudara. Bukan dunia ini, bumi ini direnovasi sama Tuhan, dibikin bagus lagi. Enggak, saudara. Tapi benar-benar satu dunia yang baru. Ini menggunakan kata kainon. Artinya a new quality. Satu hal yang dengan kualitas yang baru. Satu hal, satu bumi yang fresh, saudara. Jadi dunia tempat kita tinggal ini satu hari akan hancur, saudara. Dan akan Tuhan berikan satu bumi yang baru, satu langit yang baru. Langit yang mungkin kemarin sebelum pemilu masih bersih-bersih terus, saudara. Terakhir-terakhir ini udah mulai berkabut lagi, saudara. Langit tersebut akan hilang dan Tuhan gantikan dengan langit yang baru, saudara. Amin. Negeri ini Jakarta yang mungkin dibilang akan banjir berapa tahun lagi. Bukan hanya akan banjir, satu hari Jakarta ini akan hancur diganti dengan kota yang baru, saudara. Bayangkan dikatakan sebuah kota dengan kualitas yang baru. Negeri ini juga akan pindah ke satu kota yang baru. Ibu kota negara Nusantara. Benar, saudara? Satu kota yang baru. Kita mungkin udah pernah melihat desainnya. Di slide berikutnya kita mungkin bisa melihat desainnya betapa indahnya. Kota yang ditata, diatur sedemikian rupa untuk menjadi satu kota yang baru. Satu kota yang mungkin tidak seperti kota Jakarta ini. Satu kota yang punya kualitas yang baru. Saudara. Dan saudara, dikatakan bahwa di dalam ayat kedua dikatakan, aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru. Turun dari surga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dikatakan sebuah kota yang kudus. Saya mau katakan kepada saudara. Kadang-kadang orang bilang ngapain ke surga? Boring. Benar gak, saudara? Perhatikan kata ini. Yohanes menuliskan surga itu adalah sebuah kota. Orang cari aktivitas kemana? Ke kota, saudara. Kota menggambarkan satu tempat yang aktif. Satu tempat yang hidup, saudara. Dan satu komunitas yang besar. Ini tempat yang kita punya, saudara. Jadi saudara kalau masuk surga nggak di gua sendirian, saudara gitu. Tetapi saudara berada di satu kota. Satu kota yang hidup, satu kota yang aktif, sebuah komunitas yang besar. Saudara, itu kota. Kemudian dikatakan bahwa kota yang Tuhan bangun ini kota kudus, bukan kota kudus di Jawa Tengah ya saudara. Bukan, itu namanya kudus. Tapi kalau kota kudus ini adalah kota yang benar-benar kudus, bukan namanya kudus.
Tapi ciri khasnya kudus, saudara. Karakternya adalah kudus, saudara. Kota yang tidak ada cacat celanya, kota yang tidak akan ada banjirnya, kota yang tidak ada kerusakannya, kota yang sempurna yang Tuhan siapkan buat kita. Kota yang kudus, kota yang bersih. Ada sampah nggak kira-kira di kota kudus ini? Nggak ada, saudara. Itulah kota yang Tuhan buat kita. Seringkali sebuah ibu kota terkenal dengan ciri khasnya. Mungkin Jakarta atau Thailand, Bangkok terkenal dengan macetnya, saudara. Benar nggak, saudara? Ada kota-kota besar yang terkenal dengan pencopetnya. Kalau kita jalan di satu kota ke Eropa, selalu orang bilang hati-hati dompet, hati-hati dompet. Indah kotanya juga indah copetnya, saudara. Ada kota yang terkenal dengan kejahatannya, copetnya. Ada kota yang terkenal dengan polusi udaranya. Ada kota yang terkenal dengan kepadatan penduduknya. Ada yang kota yang terkenal dengan banjirnya. Tapi kota yang Tuhan buat, atau kota yang Tuhan berikan bagi kita, adalah kota yang kudus. Kota yang bersih, tidak bercacat celah, saudara. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dikatakan di dalam Wahyu 21 itu bahwa akan turun kota yang baru. Jadi kota yang baru ini datangnya dari atas. Pemberian Tuhan, bukan kota yang dibangun oleh manusia, tapi kota yang dibangun, diciptakan oleh Tuhan, saudara. Dan ini Yohanes menggambarkan keindahan daripada sebuah kota ini, saudara. Kota ini bukan hanya dibilang tidak bercacat celah, sempurna, tapi di dalam Wahyu dikatakan bahwa kota ini seperti pengantin yang berdandan untuk suaminya. Keindahan kota ini adalah seperti keindahan seorang pengantin yang berdandan bagi seorang suaminya. Saudara, kalau saya memberkati sebuah pernikahan, kalau kita melihat pasangan pria yang prianya, saudara, nggak akan jauh beda. Paling lebih pakai jas, rambutnya lebih rapi sedikit, mungkin ditouch up sedikit, tapi penampakannya lebih sama, kurang lebih mirip lah. Tapi kalau ketika kita melihat pengantin wanitanya, saudara, seringkali kita bilang, wow, beda banget ya. Cantik banget ya. Saudara mungkin yang sudah menikah ingat, para suami di sini ingat ketika istri saudara berjalan menuju altar. Bagaimana saudara terkagum melihat kecantikan. Dan saudara, kecantikan ini juga bukan sesuatu yang dilakukan hanya 1 jam sebelum pernikahan, saudara. Kalau orang mau menikah itu persiapannya berjam-jam. Sampai gak tidur, pagi-pagi bangun hanya untuk make up. Untuk rambut ditata. Untuk pakai baju. Usaha yang begitu besar. Dan juga untuk beli bajunya juga tidak dilakukan main. Asal pilih cap-cip-cup, saudara. Lama milih bajunya, saudara. Sebuah usaha yang begitu panjang, persiapan yang begitu baik, dilakukan untuk seorang pengantin masuk ke hari pernikahannya. Sama yang Tuhan siapkan di dalam kota ini juga bukan kota yang dipersiapkan asal-asalan sama Tuhan. Tapi kota yang diberikan kepada kita adalah kota yang didesain, dipersiapkan, dirancang dengan baik oleh Tuhan bagi kita, saudara. Inilah tempat yang Tuhan sediakan buat kita. Kemudian Pak John pertanyaannya, terus untuk apa Pak John? Oke lah saya tahu ada kota yang indah. Oke lah saya tahu ada kota yang bagus. Oke lah saya tahu ada kota yang bagus yang Tuhan siapkan buat saya. Terus hubungannya buat saya apa? Pertama saya mau katakan, kadang-kadang kita sebagai orang percaya ini berpikir bahwa, aduh kalau ikut Tuhan itu, hidup itu kayaknya semakin lama semakin memburuk. Masalah demi masalah. Masalah satu selesai, datang lagi masalah. Masalah selesai, datang lagi masalah. Datang lagi masalah, datang lagi. Selalu ada masalah dari timur, utara, selatan, semuanya datang masalah. Kayaknya kehidupan saya ini tidak semakin membaik. Bahkan nanti satu hari kita juga akan mati. Kelihatannya tidak ada yang semakin membaik. Tetapi dengan gambaran kota yang baru ini saya mau mengatakan kepada saudara, bahwa perjalanan kehidupan orang percaya tidak semakin buruk. Perjalanan kehidupan orang percaya justru menjadi sangat amat baik. Amin. Kita menuju satu kota yang kudus, satu kota yang bagus, yang disiapkan Tuhan buat kita. Amin, saudara. Itulah pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi ini saya. Saya suka makan
ayam goreng satu brand tertentu, saudara. Siapa dari saudara yang seperti saya kalau makan ayam goreng kulitnya dipisahin dulu, kemudian dimakan paling belakang, saudara? Ada nggak ada yang angkat tangan? Wah, ini udah pada nggak makan ayam goreng semuanya, ini udah sehat-sehat semuanya kayaknya nih. Ngaku aja saudara, ini di gereja nggak apa-apa kok gitu ngaku. Yuk, saya masih kadang-kadang kalau makan ayam goreng saya pisahin kulitnya. Mungkin saudara udah kolesterol jadi saudara buang mungkin ya gitu kulitnya. Saya kadang-kadang masih saya makan saudara. Tapi saya itu menyimpan. Saya buka semua, kopek semua kulitnya, saya simpan. Kemudian saya makan dulu dagingnya sama nasi. Sampai satu hari ketika saya baru kenal sama istri saya, saudara-saudaranya istri saya bilang sama istri saya, itu si Koko gak dimakan kulitnya mau kita makan nih. Udah mau dicuri saudara. Tapi saya simpan kulit yang paling enak ini terakhir. I save the best for last. Amin. Tuhan menyimpan kota yang terbaik, tempat yang terbaik. Yang terakhir buat saudara. Di garis finish saudara. Supaya apa? Sama seperti saya kalau saya lagi makan ayam nih ya. Walaupun ini dagingnya mungkin gak enak. Tapi saya tahu kalau daging ini udah selesai habis makannya. Saya akan mulai masuk ke dalam yang paling enak. Yaitu kulit ayamnya. Benar gak saudara? Begitu juga perjalanan kehidupan kita. Kita mungkin mengalami kehidupan yang kayaknya gak enak rasanya. Tapi kalau kita tahu bahwa di akhir kehidupan kita akan ada kota yang begitu indah bagi kita. Kita bisa menjalani, menikmati kehidupan ini karena kita tahu sebentar lagi kita akan masuk ke bagian yang paling enak. Amin saudara. Jangan langsung lapar saudara, ini kayaknya udah makan jam makan ini kayaknya. Salah saya, ganti gambarnya ganti. Filipi 3 ayat 20. Paulus mengatakan karena kewarganegaraan kita terdapat di dalam surga. Our citizenship is in heaven. Kita mungkin warga negara Indonesia yang baru saja mencoblos menggunakan hak kita, saudara. Tetapi Indonesia ini juga seperti tadi dikatakan bahwa dunia ini, bumi ini akan hancur. Warga negara kita yang sesungguhnya adalah warga negara kita di surga. Itu warga negaraan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Jadi kalau kita ini warga negara surga, kita nggak usah pikir lama-lama untuk tinggal di sini, saudara. Karena ini bukan rumah kita adalah surga. Sejauh-jauhnya orang merantau, saudara, pasti pengen kembali ke rumahnya. Seenak-enaknya perantauan, pasti pengen balik ke rumahnya. Sejauh-jauhnya kita berjalan di dunia ini, satu hari kita akan kembali ke rumah yang sesungguhnya, saudara. Amin. Jadi dunia ini hanya ruang tunggu. Hanya ruang tunggu. Saya tuliskan beberapa minggu yang lalu ketika saya lagi menunggu mama saya di rumah sakit. Kemudian saya lihat tulisan ruang tunggu. Dan saudara tahu kalau ruang tunggu itu kursinya gak ada yang sofa tebel, saudara bisa tidur, saudara benar gak? Kursinya keras semuanya, saudara. Gitu kan? Gak nyaman untuk berada di ruang tunggu tersebut. Kenapa alasannya ruang tunggu dibuat tidak nyaman? Karena ruang tunggu diciptakan bukan untuk kita berada di situ untuk selama-lamanya. Amin. Saya harus nemenin mama saya di rumah sakit beberapa jam, kemudian gantian dengan kakak saya, kami berganti-gantian. Kursi yang di rumah sakit pun tidak dibuat nyaman karena saya diingatkan bahwa mama kamu tidak akan ada di sini selama-lamanya. Dia akan sembuh. Ruang tunggu di dunia ini Tuhan ciptakan tidak akan nyaman, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau kita tidak tinggal di sini selama-lamanya. Ketidaknyamanan hidup di dunia ini Tuhan ciptakan agar kita tahu bahwa ini bukan tempat permanen kita. Kita hanya di sini untuk sementara, saudara. Amin. Dan ada orang bilang bahwa ini orang-orang Kristen percaya surga itu hanya untuk denial, menyangkal adanya penderitaan di dalam hidup ini. Jadi mereka mikir-mikir surga hanya untuk mengalihkan perhatian mereka atas penderitaan yang terjadi sesungguhnya. Saudara, surga bukanlah tempat untuk kita melarikan diri, berhayal tentang surga untuk melarikan diri dari penderitaan dunia ini. Tapi surga adalah untuk supaya kita punya pengharapan menghadapi perjalanan hidup di dunia ini. Amin. Bahwa kita ini hanya lewat saja.
ini bukan tempat tinggal kita yang utama. Jadi dikatakan bahwa dunia ini bukan tujuan akhir kita. Surga adalah tujuan akhir kita, saudara. Lalu pertanyaannya, kalau surga adalah tujuan akhir kita, pertanyaan saya adalah, kenapa surga jadi tujuan akhir kita? Mengapa surga jadi tujuan? Kenapa kamu mau pergi ke surga? Beberapa hari yang lalu kami ngobrol dengan teman-teman kami yang mau liburan ke Bali. Kemudian saya tanya, di Bali mau ngapain? Mau makan ini, mau makan itu, mau makan ini. Nggak ada lagi tujuan wisatanya, saudara. Tujuan makannya banyak. Tujuan wisatanya udah nggak ada. Nah kalau kita ditanyain, ngapain ke Pulau Komodo? Ngelihat Komodo pastinya, saudara. Bayangin kalau saudara ke Pulau Komodo, nggak ada komodonya. Mubazir, saudara, bener. Lalu kenapa kita harus datang ke surga? Kenapa kita harus datang ke surga? Mas, Wahyu 21 ayat 3 dan ayat 3 mengatakan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Saudara, surga itu jadi tempat tujuan akhir kita yang sangat penting. Jawabannya di sini. Karena Tuhan ada di situ, saudara. Amin. Kalau Tuhan gak ada di surga, ngapain kita ke surga, saudara? Kita di bumi aja. Kalau semua yang ada di surga yang ada di bumi ada di surga, tapi juga Tuhan juga gak ada di surga, ya kita tinggal di bumi aja lah. Apa bedanya? Tapi surga menjadi tempat yang penting, tempat yang mau kita tuju, karena di situ ada Tuhan, saudara. Yohanes mengatakan bahwa di surga kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa dikatakan kemah Allah itu. Saudara gak ada lagi gereja, saudara gak harus bangun pagi-pagi pergi ke gereja. Terlambat datang ke gereja atau. Tapi di surga saudara selalu ada persekutuan dengan Tuhan setiap saat. Constant connection dengan Tuhan, saudara. Saudara, kenapa di surga itu kita akan hidup kudus, saudara? Karena ada Tuhan di mana-mana. Bayangkan kalau di dunia ini, ketika kita kerja, ketika kita lagi melihat internet, kita tahu ada Tuhan di sebelah kita. Kira-kira kita lihat nggak apa yang harus nggak kita lihat? Kalau kita mau korupsi misalnya, terus kita tahu ada Tuhan di sebelah kita. Kira-kira kita berani nggak korupsi? Ada Tuhan lihat, saya lihat lu. Kira-kira tuh saudara korupsi nggak? Nggak akan, saudara. Di sorga kita bersekutu dengan Tuhan. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 1 Yohanes mengatakan bahwa di surga itu ada kota yang baru dan laut gak ada lagi. Dibilang laut gak ada. Saya waktu baca ini kasihan nih orang-orang yang suka nyelam. Orang-orang yang suka pantai, saudara, I'm sorry. Gak ada laut. Saya gak tahu mungkin Tuhan ciptakan pantai yang baru, saya gak tahu juga, saudara. Tapi tidak ada laut. Tapi apa maksudnya laut? Yohanes kita tahu ketika menuliskan ini dia ada di Pulau Patmos. Dia terpisah daripada orang-orang yang dicintai. Dia terpisah dengan gereja-gereja yang dicintainya. Karena apa? Karena Pulau Patmos adalah pulau kecil yang memisahkan dia dengan orang-orang lain adalah laut. Lautlah yang memisahkan Yohanes dengan orang-orang yang dicintainya. Makanya kadang-kadang orang cinta laut pun kuseberangi, saudara. Kenapa? Karena laut yang memisahkan. Apa maksudnya laut gak ada lagi? Tidak ada keterpisahan. Gak ada lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Yang ada adalah fellowship, persekutuan yang selalu ada dengan Tuhan. Itu yang terjadi di surga. Itu kenapa kita mau pergi ke surga. Kita seringkali malah terlalu sibuk berspekulasi tentang apa yang ada di surga, saudara. Di surga ada ini gak ya? Di surga ada ini gak ya? Di surga ada itu gak ya? Saudara, kalau di surga ada ini dan itu tapi gak ada Tuhan, gak penting juga akhirnya. Amin, saudara. Satu hari, jadi poin yang kedua adalah Tuhan memberikan kepada kita sebuah komunitas yang baru. Saudara, komunitas bersama dengan Tuhan, komunitas bersama orang-orang percaya. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Satu hari, waktu saya di Las Vegas, waktu saya baru bertobat, saya baru belajar melayani. Kemudian saya diminta oleh Gembala Sidang untuk mengajar di sekolah minggu, saudara. Di sekolah minggu. Ada fotonya, di sekolah minggu itu saya mengajar. Nah ini, saya masih muda banget, saudara. Saya ngajar anak-anak ini, saya nggak tahu banyak Alkitab, saudara. Tapi saya diceburin aja gitu. Udah bisa. Berdoa makanya, bahasa roh, berdoa, bisa.
Saya masuk aja gitu, terus bicara tentang apa? Tuhan Yesus mempersiapkan tempat bagi kita gitu. Udah gitu saya selesai bagi, saya tanya ada pertanyaan. Saudara tahu, semuanya angkat tangan. Saking bagusnya saya membagikan mungkin saudara ya, sampai semuanya angkat tangan. Pertanyaannya adalah, Om, apakah anjing saya akan datang ke surga? Gitu. Terus apakah anjing saya bisa pup di surga? Saya bilang, pertanyaan gak penting banget ini kata saya. Terus ada toilet gak di surga Om? Kemudian kalau kita mati di surga nanti Om, kira-kira penampilan kita seperti apa? Seperti anak kecil, seperti orang tua, seperti... Saya pusing banget saudara. Kemudian saya kelimpungan jujur. Banyak banget pertanyaan tentang surga dari anak-anak ini. Dan kemudian akhirnya saya bilang, oke, saya jawab kalian semua dengan satu jawaban. Saya bilang, ini hikmat Tuhan makanya saudara. Saya bilang, kalian ingin tahu jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya? Mau Om? Oke, pastikan kalian ke surga. Supaya kalian bisa tahu bagaimana di surga nanti. Kalau kalian di neraka, kalian gak bisa tahu bagaimana surga nanti. Kalian gak bisa nanya juga sama Tuhan bagaimana nanti di surga. Jadi pastikan kalian semua masuk surga. Amin. Selesai, saudara. Gak disuruh ngajar lagi saya langsung, saudara. 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengatakan penderitaan yang ringan yang sekarang ini, Paulus mengatakan penderitaan ringan. Kalau saudara tahu penderitaan Paulus mengalami hal-hal yang buruk di dalam perjalanan kehidupannya menyebarkan Injil, saudara. Tetapi Paulus dengan berani mengatakan bahwa ini penderitaan ringan. Kenapa penderitaan ini ringan? Karena bila dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan diterimanya. Penderitaan yang dia alami selama di bumi ini, mungkin dia mengalami bertahun-tahun penderitaan memberitakan firman Tuhan. Tapi Paulus bilang, walaupun saya bertahun-tahun menderita melayani Tuhan. Tapi kalau dibandingkan dengan bertahun-tahun nanti saya bersama dengan Yesus, penderitaan ini ringan. Cuman sebentar dibandingkan dengan kekekalan yang akan saya miliki ketika saya hidup bersama dengan Yesus. Saudara, kenapa penting untuk kita punya bayangan tentang surga? Supaya saudara tahu penderitaan yang saudara alami di dunia ini gak ada apa-apanya dengan apa yang akan saudara terima di surga nanti. Dengan apa yang akan saudara nikmati di surga nanti. Ini hanya sebentar dibandingkan dengan kemuliaan yang akan saudara alami nanti. Amin saudara. Slide berikutnya, ini tadi saya izin sama pasangan ini. Ini Mike dan Herty. Mike dan Herty ini bertemu, dikenalkan oleh temannya. Dan kemudian mereka mulai hubungan melalui WhatsApp karena Mike ini tinggal di Amerika dan Herty tinggal di Indonesia. Dan kemudian bulan Maret 2020 akhirnya Mike datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Herty pertama kalinya. Kemudian kami ketemu ngobrol dan kemudian karena mereka udah serius, mereka berkata bahwa kita akan berpikir untuk segera menikah semuanya bla 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 bla. Kemudian saudara tahu Maret 2020 Mike bilang saya pulang dulu dan saudara tahu Maret 2020 itu adalah COVID-19. Pandemi saudara. Akhirnya Mike tidak bisa kembali ke Indonesia. Semua perencanaan mereka untuk mau menikah semuanya harus menunggu COVID selesai saudara. Bayangkan saudara nggak tahu kapan akan menikah karena saudara nungguin COVID beres. Tidak ada kepastian tentang kapan saudara akan menikah. Bayangkan saudara. Mereka harus tunggu 2 tahun kemudian. Sampai mereka akhirnya bisa menikah. Dan kemudian setelah mereka menikah tahun 2022. Mereka menikah di Indonesia. Mike datang ke Indonesia, mereka menikah di Indonesia. Dan karena udah menikah tadinya mereka mau sama-sama ke Amerika. Tapi kemudian untuk apply visa ke Amerika ternyata tidak sesederhana itu. Perlu waktu menunggu lagi. Udah sebelum menikah harus nunggu, udah nikah harus nunggu lagi. Untuk bisa hidup bersama sebagai suami istri. Menunggunya saudara bukan 1 bulan, bukan 2 bulan. 1 tahun. Bayangkan bagaimana perasaannya saudara. Kami sering harus zoom-zooman bareng. Hanya untuk menguatkan mereka bahwa hey don't worry. The day, hari di mana kalian akan disatukan dan menikmati kehidupan sebagai suami istri itu akan datang.
Akan ada datang harinya di mana kalian berdua akan bersama-sama untuk selama-lamanya. Harus terus diingatkan karena kadang-kadang mereka bisa patah semangat. Jadi gak sini ya menikah? Bisa gak sini saya bersatu sama suami saya? Tapi saya percaya ketika Herti pergi ke Amerika dan kemudian sampai di Amerika dan kemudian disambut oleh suaminya dan mereka akhirnya hidup bersama-sama. Kira-kira penantian 3 tahun itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertemuan mereka berdua, saudara. Betul, saudara? Sukacita yang seperti itulah yang akan kita alami ketika kita satu hari bertemu dengan Yesus. Amin. Semua rasanya penantian, penderitaan, rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertemuan kita dengan Yesus. Paulus mengatakan penderitaan yang terburuk yang dialami di bumi ini tidak ada apa-apanya. Jaminan bahwa Paulus satu hari, ada satu jaminan melalui firman ini bahwa satu hari kita pasti akan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ada sebuah lagu I Can Only Imagine yang dituliskan oleh Mercy Me, yang dituliskan oleh Bart Miller dari Mercy Me. Lagu ini dituliskan oleh Bart Miller karena papanya meninggal dan kemudian dia membayangkan bagaimana sepertinya surga. Di dalam lagu ini dia mengatakan I can only imagine what it will be like. Bagaimana keadaannya akan seperti ketika saya berjalan bersebelah-sebelahan dengan Yesus. Matt Willard mengatakan I can only imagine what my eyes will see. Dia mengatakan apa kira-kira yang mata saya akan lihat ketika saya di surga nanti. Apa yang akan saya lihat ketika wajah Tuhan ada di depan saya. Saudara, hanya bisa dibayangkan. Saudara, begitu indahnya, baru dibayangkan aja udah begitu indahnya, saudara. Kemudian kata-kata berikutnya dikatakan, surrounded by your glory, what will my heart feel? Bagaimana rasanya kalau satu hari kita bertemu dengan Tuhan Yesus, berhadapan-hadapan dengan Tuhan Yesus? Apa sih rasanya kalau ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Bart Miller mengatakan, will I dance for you Jesus? Apakah kita akan menari-nari di depan Tuhan? Karena begitu bersuka cita bertemu dengan Tuhan. Atau kita akan berdiri kagum. Wow, Yesus. OMG. Oh my God, benar-benar ada di depan kita, saudara. Atau kita akan berdiri atau kita akan berlutut. Kagum akan kekudusannya, kagum akan kebesarannya. Bart Miller mengatakan, I can only imagine. Apakah kita akan menyanyi haleluya? Kita menyanyi haleluya 12 kali lamanya, saudara. Nggak tahu, saudara. Tapi apakah kita menyanyi atau kita akan diam saja melihat Yesus? Bart Miller menuliskan apa rasanya kalau kita satu hari bertemu dengan Tuhan Yesus. I can only imagine. Dan kita tahu bahwa pikiran manusia itu terbatas, saudara. Jadi yang bisa terjadi adalah bisa jadi lebih baik daripada apa yang bisa kita pikirkan, saudara. Amin. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi wahyu mengungkapkan kepada kita apa yang akan kita rasakan kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi pekabungan, ratap tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tuhan memberikan kita tempat yang baru. Memberikan komunitas yang baru. Tuhan memberikan kita realita yang baru, saudara. Amin. Bahwa dikatakan realita yang baru, bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita gak sempat ngomong apa-apa mungkin, saudara. Tapi Tuhan akan melakukan sesuatu. Dikatakan bahwa Dia akan menghapus, apa saudara? Segala air mata. Segala air mata, saudara. Tadi pagi Pastor Jesse bilang, dari air mata jadi permata. Tuhan akan hapus setiap air mata saudara. Air mata yang dilihat oleh orang. Air mata yang tidak pernah dilihat oleh orang. Air mata yang saudara kucurkan sendiri di hadapan Tuhan. Gak ada yang Tuhan gak lihat. Semua air mata Tuhan hapuskan, saudara. Amin. Apa kesedihan saudara? Mungkin ada kesedihan yang saudara gak pernah ceritakan sama orang. Tuhan tahu dan Tuhan hapuskan kesedihan itu. Itu yang Tuhan akan lakukan kepada kita ketika kita ada
di surga. Mungkin saudara berkata, Pak John, saya udah gede. Waktu kecil mungkin saya nangis. Pas saya udah gede, saya gak pernah nangis. Mungkin itu saudara. Saya 30 tahun lebih tidak melihat ayah saya menangis. Selama 30 tahun saya hidup bersama dengan dia, saya gak pernah melihat ayah saya menangis. Sampai beliau umur 72, saya melihat beliau menangis di hadapan Tuhan karena mendengar sebuah lagu. Dia gak bisa berhenti nangis, saudara. Tuhan, lihat semua air mata. Amin, saudara. Saudara mungkin bilang, Pak John, saya udah gede, saya gak pernah nangis. Tapi saudara masih punya tangisan masa kecil saudara yang sampai hari ini saudara simpan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara pendam di dalam. Saudara nangis di dalam. Nangis tentang kepahitan yang pernah saudara alami. Tapi saudara tahan. Karena saudara bilang saya orang dewasa, saya gak akan nangis. Tapi tangisan itu membentuk siapa saudara. Menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. Menjadi orang yang tidak percaya orang lain. Menjadi orang yang curigaan. Karena ada tangisan masa lalu yang saudara simpan di dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan akan hapus tangisan saudara di masa lalu itu juga. Amin. Saya ketika menyiapkan firman ini dan tadi pagi saya ngeliat Pastor Jesse, saya tahu saya dan Pastor Jesse ini bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Karena ayatnya adalah ini. Mazmur 56 ayat 9 atau 8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Pak Jesse bukan dengan ayat ini. Makanya ketika tadi pagi Pak Jesse buka saya langsung, puji Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara hitung-hitung penderitaan saudara. Tuhan juga hitung-hitung penderitaan saudara. Saudara mungkin habis, udah berapa penderitaan saya? Tuhan tahu berapa penderitaan saudara. Dan bukan hanya Tuhan tahu berapa penderitaan saudara. Tuhan taruh semua air mata saudara itu gak pernah sia-sia saudara. Tuhan simpan semuanya itu di dalam kirbat, tempat penyimpanan anggur. Tuhan simpan segitu, gak tahu berapa botol yang saudara punya. Tapi Tuhan simpan semuanya itu gak pernah hilang saudara. Semuanya itu Tuhan daftarkan. Nggak ada penderitaan, nggak ada tangisan saudara yang nggak ada di daftarnya Tuhan. Mungkin di daftar penderitanya saudara untuk doain, nggak ada mungkin saudara. Tapi di daftarnya Tuhan ada penderitaan saudara. Saudara mungkin nggak pernah ceritain ke orang lain, tapi di dalam Tuhan ada. Tuhan menghapus setiap air mata kita. Hari ini apa yang buat kita sedih? Apa yang bikin kita sedih hari ini? Saudara mungkin bisa ada di gereja, saudara mungkin bisa mengangkat tangan memuji Tuhan. Tapi ada kesedihan yang paling dalam kehidupan saudara, yang saudara gak bisa ungkapkan. Hari ini saya mau katakan Tuhan hapuskan setiap kesedihan saudara. Amin. R.C. Sproul mengatakan, Heaven is a place where God will personally wipe away your tears. Surga adalah tempat boro-boro kita mau nyanyi, boro-boro kita mau berlutut, boro-boro kita mau mengatakan sesuatu ke Tuhan. Yang pertama kali Tuhan lakukan ketika dia bertemu dengan kita adalah dia secara pribadi menghapus setiap air mata saudara dan saya. Amin. Itu yang akan terjadi di surga saudara. Amin. Dan bukan hanya Tuhan menghapuskan air mata saudara. Di dalam ayat ke-6 dikatakan, orang yang haus akan kuberi minum sama dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Tuhan akan memberikan minum. Minum artinya Tuhan akan memberikan kepuasan saudara. Kepuasan kepada setiap orang. Kalau saudara hidup di tahun 70-an, ada sebuah lagu dari sebuah grup Rolling Stone yang berjudul I Can Get No Satisfaction. Saya gak bisa mendapatkan kepuasan. Saudara mau tahu kenapa manusia itu gak bisa punya kepuasan? Apa contohnya manusia itu gak punya kepuasan saudara? Saudara tahu Instagram saudara itu bottomless scroll. Gak ada ujungnya saudara. Tapi kita terus scroll aja. Sampai tidak ada bottom pun kita terus. Karena kita gak pernah puas dengan apa yang kita lihat. Tuhan akan memberikan kepuasan. Tuhan akan berikan kita minum saudara. Ada kepuasan yang Tuhan berikan ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah karena mereka akan dipuaskan. Tuhan akan memuaskan kita kalau kita haus, rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kadang-kadang gak enak ya mengikuti kehendak Tuhan. Aduh Tuhan pengen ngelakuin ini, teman-teman saya ngelakuin ini. Tapi kalau kita rindu melakukan itu, Tuhan akan memuaskan kita pada satu hari saudara. Amin. Kalau kita nonton film Disney, di akhir film Disney itu kadang-kadang ada tulisan apa? Happily ever after. Betul gak saudara?
Setelah melewati begitu banyak masalah, akhirnya pasangan ini disatukan, kemudian mereka menikah dan happily ever after. Mereka hidup bahagia selama-lamanya. Tahukah saudara, kehidupan orang percaya, satu hari ketika kita di surga nanti, kita akan mengalami happily ever after life. Amin. Kebahagiaan untuk selama-lamanya, saudara. Dan saya mau katakan bahwa di dalam Wahyu 21 ayat yang kelima dikatakan, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dikatakan, tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Saudara, surga itu bukan dongeng. Ini Tuhan yang tulis. Tuhan bilang, tulis semua itu karena semua yang kukatakan itu adalah benar dan dapat dipercaya. Surga itu bukan dongeng. Amin. Surga itu nyata sebagaimana saudara melihat saya di sini. Surga itu bukan dongeng karena Tuhan yang bilang bahwa surga itu benar-benar ada. Dan Tuhan bilang bahwa kamu harus percaya. Kata-kata Tuhan ini harus bisa dipercaya. Bahwa surga itu ada, saudara. Lalu siapa yang akan masuk surga? Ayat yang terakhir mengatakan, siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dia yang menang akan memperoleh semuanya itu. Makanya saya katakan tadi judulnya adalah, it's a life worth fighting for. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tapi ketika kita diselamatkan, selama kita hidup di dunia ini, kita harus mempertahankan kehidupan itu, saudara. Iblis akan mencoba menggoda. Tadi Pastor Jesse bilang, apakah kamu kalau udah selamat kita bisa keluar daripada keselamatan? Nggak bisa. Kecuali saudara turun dari busnya. Iblis akan terus menggoda saudara ketika saudara mengikuti Yesus. Iblis akan bilang, turun, di sini lebih enak, turun. Dan mereka yang menang atas godaan itu, mereka yang menang itulah yang akan mendapat warisan surga ini, saudara. Mereka yang tetap setia, tetap taat mengikuti Tuhan. Kemudian dikatakan di sini bahwa, saya minta keyboard pemain musik. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 5 mengatakan, siapa yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya kepada Yesus, anak Allah. Siapa yang menang? Dia yang terus percaya kepada Yesus, anak Allah. Kepercayaan kita sama Tuhan akan terus diuji di dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah kamu masih tetap percaya sama Tuhan? Saya udah sekitar udah 24 tahun saya ngikutin Tuhan. Terus, yakin kamu Tuhan seperti itu? Yakin kamu mau terus ikut Tuhan? Yakin kamu percaya Tuhan bisa tolong kamu? Terus ada pertanyaan, yakin kamu sama Tuhan kamu? Tapi kita dipanggil untuk menang, saudara. Dan dikatakan bahwa kita untuk menang itu doable. Bisa kita lakukan, saudara. Spurgeon mengatakan begini, there are no crown wearers, tidak ada pemakai mahkota di surga kalau mereka bukan cross bearers di dunia ini. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang memakai mahkota kalau di dunia ini kita tidak pernah memikul salib kita mengikuti Yesus. Inilah orang-orang yang satu hari dijanjikan untuk bisa masuk ke surga, saudara. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih tetap setia percaya kepada Tuhan? Atau mungkin saudara bahkan berkata, Pak John, boro-boro saya setia percaya. Percaya sama Tuhan aja saya enggak. Hari ini mungkin waktunya saudara mengatakan, Pak John, ya saya mau percaya sama Tuhan. Saya mau percaya sama Tuhan Yesus. Karena ketika saya percaya dengan Tuhan Yesus, saya punya pengharapan tentang masa depan saya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kalau itu saudara mengatakan, Pak John, saya udah mulai kendor percaya sama Tuhan. Saya udah mulai goyang kepercayaan saya sama Tuhan. Saya udah mulai meragukan Tuhan. Kalau itu saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara. God, it's me. Forgive me. Kalau aku mungkin ragu akan kemampuanmu. Ragu, gak percaya lagi sama Engkau Tuhan Yesus. Forgive me God. Forgive me God. Dan buat aku untuk tetap kuat, tetap setia, tetap tabah melewati ini semua. Karena aku tahu bahwa penderitaan yang kualami ini tidak ada apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kuhadapi hari ini, Tuhan. Kalau itu saudara katakan, Tuhan, aku mohon ampun. Forgive me, Lord. Aku mau percaya pada Tuhan Yesus. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena barang siapa percaya kepada Engkau, memperoleh kehidupan yang kekal, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mari kita angkat lagu ini, kita angkat tangan kita.
You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me, you rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. You split the sea, you split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. You split the sea. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. In perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Tuhan, kata-kata ini yang secure kami, yang mengamankan kami, bahwa kami ini adalah anak-Mu. Oleh karena itu, hari-hari kami terjamin karena Engkau yang menjaga kami. Hari-hari di depan kami pun Kau jamin Tuhan, karena kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah ini memberkati, berbicara kepada setiap hati yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.